kita kembali akan menceritakan kisah tentang nabi-nabi Allah. Nabi satu ini termasuk dalam 25 nabi yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Kisahnya sangat menarik untuk disimak, karena setan bahkan sampai iblis turun tangan pun tak sanggup untuk menggoda manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ditambah lagi, nabi ini seringkali dikait-kaitkan dengan tokoh Buddha. Banyak yang beranggapan bahwa beliau adalah sosok Siddhartha Gautama yang menjadi pendiri dari agama Buddha. Untuk itu, di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah. Alangkah lebih baik jika sahabat sekalian bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nama Nabi Zulkifli disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Syad ayat 48. Dan ingatlah kan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat ke-85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun Zulkifli tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran bahwa beliau adalah seorang nabi, karena di kedua ayat tersebut nama Zulkifli disebutkan dengan pujian bersamaan dengan para nabi lainnya. Maka para ulama dan sejarawan menyimpulkan bahwa Zulkifli juga seorang nabi. Menurut pendapat dari Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menegaskan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan beliau, tidak ada seorang pun yang namanya disebut dalam deretan nama nabi-nabi, kecuali dia adalah seorang nabi. Akan tapi teman-teman, ada pula beberapa ulama yang menyebutkan bahwa Zulkifli bukanlah seorang nabi. Akan tetapi, beliau hanyalah seorang yang saleh dan adil. Di antara sekian banyak ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Teman-teman, Zulkifli bukanlah nama sebenarnya. Itu adalah sebuah julukan atau nama kehormatan yang diberikan untuk seseorang. Di dalam kitab Ibnu Katsir, nama asli dari Zulkifli adalah Basyar atau Bashar. Disebutkan juga di sana bahwa Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Jadi nasab beliau adalah Basyar bin Ayub. Nasab lengkapnya adalah Basyar bin Ayub bin Amus bin Tawaf bin Rum bin Aish bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Beliau hidup sekitar abad ke-16 sampai abad ke-15 sebelum Masehi dan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum yang bernama Arami atau Amori. Kaum ini adalah bangsa Romawi kuno yang tinggal di wilayah sekitar Damaskus, Suriah, dan Yordania. Di sanalah Nabi Zulkifli melanjutkan tugas kenabiannya dari ayahnya, yaitu Nabi Ayub. Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Namun, para ulama lain ada yang berbeda pendapat tentang kapan masa diutusnya Nabi Zulkifli ini. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa, yang hidup sekitar abad ke-9 Masehi. Namun, antara Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari sama-sama menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli adalah salah seorang raja di negeri Syam. Kisahnya begini, teman-teman. Ada sebuah negeri di Syam yang dipimpin oleh seorang raja saleh. Raja ini merupakan salah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bernama Raja Ilyasa atau Nabi Ilyasa. Ketika itu, Nabi Ilyasa sudah sangat tua dan beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Maka ketika itu, Nabi atau Raja Ilyasa mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai kaumku, saat ini aku sudah sangat tua dan tidak memiliki pengganti di kerajaan ini. Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi penggantiku selagi aku masih hidup dan agar aku bisa melihat bagaimana kerjanya. Siapa yang mau menerima 3 hal dariku, maka aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Yang pertama, selalu berpuasa di siang hari. Yang kedua, selalu salat pada malam hari. Dan yang ketiga, dia tidak pernah marah seumur hidupnya." Makanya orang-orang dari kaumnya merasa tak sanggup melakukannya. Mereka pun saling tap-tap-tapan satu sama lain, berharap salah seorang di antara mereka ada yang tunjuk tangan. Namun, ditunggu beberapa lama, tak satu pun orang mau melakukannya ketika itu. Lalu, dari barisan belakang ada yang menyahut, "Saya, wahai Nabiullah." Suara itu berasal dari seorang laki-laki yang usianya masih sangat muda. Pemuda ini bernama Basyar. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai anakku, engkau masih sangat muda. Tugas ini sangatlah berat untukmu." Nabi Ilyasa pun menolak pemuda ini karena dirasa dia masih sangat muda dan terlihat masih sedikit pengalaman.
Keesokan harinya, di tempat yang sama dan dengan orang-orang yang sama, Nabi Ilyasa berseru hal yang sama lagi kepada kaumnya. Tapi tetap saja, ketika itu tak ada yang mau menerima tawaran tersebut, kecuali pemuda yang bernama Basyar. Dia kembali mengacungkan tangan, dan lagi-lagi Nabi Ilyasa menolaknya dengan alasan yang sama. Sampailah pada hari ketiga, Nabi Ilyasa berseru hal yang sama. Beliau berharap kali ini bukan hanya Basyar saja yang tunjuk tangan. Tapi ternyata teman-teman, sama seperti kemarin, ketika itu hanya Basyar yang tunjuk tangan dan menyanggupi segala persyaratan tersebut. Alasan detail Nabi Ilyasa menolak adalah karena selain dia harus menjadi raja yang menjamin kesejahteraan semua kaumnya, dia juga harus menjadi hakim yang adil, yang bisa berlaku bijaksana dalam memutuskan segala permasalahan kaumnya. Nah, karena Basyar ini masih sangat muda, Nabi Ilyasa khawatir dia tidak bisa berlaku adil dan bijaksana. Akhirnya, karena sudah 3 kali tidak ada yang mau, Nabi Ilyasa pun mengangkat Basyar menjadi raja sekaligus hakim. Namun, kegiatan yang dilakukan Basyar tetap dipantau oleh Nabi Ilyasa. Basyar pun mulai menjalani puasa di siang hari dan salat atau beribadah sampai larut malam. Sehari-hari, dia juga selalu menahan amarahnya. Nabi Ilyasa kagum dengan pemuda ini. Tak disangka-sangka, dia sanggup menjalani semua persyaratan itu. Dia juga luar biasa bijak dalam menyelesaikan segala masalah di dalam kaumnya. Nabi Ilyasa bangga kepada Basyar yang telah menepati janji-janjinya. Karena itu, Basyar diberikan julukan Zulkifli, yang artinya sanggup. Karena kesanggupannya menjalankan semua persyaratan. Ditambah lagi, dia selalu berlaku adil dan bijaksana. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, kisah naiknya Zulkifli atau Basyar menjadi raja disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya. Hanya saja, nama rajanya berbeda, bukan Nabi Ilyasa, melainkan di sana dituliskan raja itu bernama Yasa. Lain halnya di dalam kitab Ibnu Jarir, beliau menuliskan bahwa raja pada masa itu adalah Nabi Allah Ilyasa. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyasa pun meninggal dunia. Kini, Raja Zulkifli tak ada lagi yang memantau. Sepeninggal Ilyasa, Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Zulkifli sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Beliau memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tak pernah sekalipun marah. Zulkifli selalu sabar dalam keadaan apapun. Di sisi lain, iblis melihat kesalehan dan kebaikan Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya, serta begitu kuatnya dia memegang janji. Maka, iblis pun tak tinggal diam. Kemudian, iblis mengutus tentaranya, yaitu setan-setan yang sangat kuat, untuk menggoda Zulkifli supaya minimal goyah sedikit keimanannya. Berkali-kali iblis mengutus setan untuk menggoda, berkali-kali pula mereka gagal. Tak ada satupun setan yang berhasil menggoda Nabi Zulkifli ini. Akhirnya, iblis berinisiatif untuk turun tangan langsung menggoda Nabi Zulkifli. Dia pun mulai mencari waktu yang tepat. Teman-teman, di dalam kerajaan Nabi atau Raja Zulkifli ini, setiap harinya beliau sibuk dengan urusan kerajaannya. Setiap hari, jadwal beliau dari pagi sampai siang adalah berangkat ke pengadilan di negeri itu untuk menjadi hakim dan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Kemudian, persidangan dilanjutkan kembali setelah beliau bangun. Persidangan berlangsung hingga sore atau malam hari. Malam harinya, beliau beribadah dan berdoa sampai larut malam. Keesokan paginya, beliau kembali ke persidangan. Begitulah rutinitas yang dilakukan Nabi Zulkifli setiap harinya. Zulkifli benar-benar merupakan figur seorang raja yang memuliakan seluruh rakyatnya. Melihat kesalehan Nabi Zulkifli, iblis pun mencari peluang untuk menggoda beliau. Kali ini, iblis berniat membuat Nabi Zulkifli marah, agar beliau melanggar janjinya kepada Nabi Ilyasa untuk tidak marah sama sekali. Akhirnya, pada suatu hari, iblis datang menemui Nabi Zulkifli dengan menyamar sebagai seorang kakek tua renta dan miskin. Hari itu, Nabi Zulkifli sedang merasa sangat lelah. Ketika jam istirahatnya tiba, beliau segera pulang lebih awal untuk tidur siang. Baru saja beliau hampir terlelap, iblis yang menyamar sebagai kakek tua mengetuk pintu kamarnya. Dari dalam kamar, Nabi Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Iblis menjawab, "Aku orang tua yang teraniaya." Nabi Zulkifli pun bangun dan membukakan pintu. Iblis kemudian mengarang cerita, mengaku bahwa ia mengalami banyak perlakuan semena-mena dari kaumnya. Ia terus bercerita panjang lebar, hingga waktu istirahat Nabi Zulkifli habis. Meski kelelahan, Nabi Zulkifli tetap mendengarkan cerita itu dengan sabar. Ketika tiba waktunya untuk kembali ke persidangan, Nabi Zulkifli berkata, "Wahai paman, engkau bisa meneruskan ceritamu nanti. Datanglah ke tempat persidangan sore ini.
aku akan membantu menyelesaikan masalahmu di sana." Nabi Zulkifli pun kembali ke persidangan dan menjalankan tugasnya sebagai hakim. Namun, ketika sore tiba, kakek tua itu tidak kunjung datang. Nabi Zulkifli menunggu hingga malam hari, tetapi kakek tua itu tetap tidak muncul. Beliau pun pulang ke rumah dengan pikiran bahwa mungkin kakek tua itu akan datang esok hari. Keesokan harinya, Nabi Zulkifli seperti biasa duduk di persidangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Beliau menunggu hingga siang, tetapi kakek tua itu tetap tidak datang. Ketika waktu istirahat tiba, Nabi Zulkifli menutup sementara majelisnya dan pulang untuk tidur siang. Namun, baru saja beliau tertidur, kakek tua yang sama kembali mengetuk pintu. Nabi Zulkifli membuka pintu dan berkata dengan lembut, "Wahai paman, bukankah sudah kukatakan padamu kemarin, datanglah ketika aku di persidangan. Aku akan menyelesaikan masalahmu di sana." Namun, kakek tua itu kembali mengarang cerita, berbicara panjang lebar hingga waktu istirahat Nabi Zulkifli habis untuk kedua kalinya. Meski sangat lelah, Nabi Zulkifli tetap sabar. Beliau berkata, "Wahai paman, datanglah ke majelisku sore ini. Aku akan menunggumu di sana untuk menyelesaikan masalahmu." Kakek tua itu pergi dan Nabi Zulkifli kembali ke persidangannya. Karena tak sempat istirahat, beliau tampak sangat lelah dan mengantuk. Ketika sore tiba, Nabi Zulkifli mencari kakek tua itu di tempat persidangan. Tetapi kakek tua itu tidak datang lagi. Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran dan keteguhan hati, sehingga beliau tidak marah. Pada hari ketiga, ketika waktu istirahat tiba, Nabi Zulkifli pulang dengan cepat. Hari itu, beliau merasa sangat lelah, bahkan lebih lelah dari hari sebelumnya. Sebelum beristirahat, Nabi Zulkifli mempesan kepada para pengawalnya dan seorang anggota keluarganya, "Jangan biarkan siapapun mendekati pintu ini. Aku ingin tidur. Hari ini aku sangat lelah." Baru saja Nabi Zulkifli tertidur, iblis yang menyamar sebagai kakek tua kembali datang dan mengetuk pintu. Namun, penjaga pintu dengan tegas berkata, "Hai paman, raja sedang istirahat. Beliau tidak ingin diganggu." Kakek itu berusaha memaksa masuk dengan alasan, "Aku sudah memiliki janji dengan raja untuk bertemu hari ini." Namun, penjaga tetap tidak mengizinkannya dan memintanya menunggu hingga waktu istirahat selesai. Iblis pun pergi, tetapi kemudian dia menemukan sebuah lubang di atas kamar Nabi Zulkifli. Melalui lubang itu, iblis memanjat dan masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli yang sedang tertidur. Iblis mendekati Nabi Zulkifli untuk membangunkannya, dengan tujuan membuat beliau marah. Saat terbangun, Nabi Zulkifli melihat kakek tua itu dan bertanya, "Hai paman, apa yang kau lakukan di kamarku? Bukankah aku telah menyuruhmu untuk menemuiku di persidangan?" Hampir saja Nabi Zulkifli marah, tetapi beliau menahan amarahnya dengan sekuat tenaga. Melihat Nabi Zulkifli tetap sabar, iblis merasa putus asa. Lalu iblis berkata, "Wahai raja, coba lihat aku. Apakah engkau tidak mengenali siapa aku?" Nabi Zulkifli memperhatikan lebih jelas dan berkata, "Engkau pasti musuh Allah." Kakek tua itu menjawab, "Benar, aku adalah iblis. Engkau membuatku tak berdaya dalam segala hal. Aku melakukan ini semua untuk membuatmu marah agar kau melanggar janjimu." Namun, iblis akhirnya menyerah karena tidak berhasil membuat Nabi Zulkifli marah. Lalu ia pergi meninggalkan kamar tersebut. Cobaan dari kaum yang menentang. Selain gangguan dari iblis, Nabi Zulkifli juga menghadapi cobaan lain berupa pemberontakan dari sebagian kaumnya. Beberapa orang dari kaumnya menentang kekuasaannya dan berencana menghancurkan kerajaannya. Mereka bahkan ingin Nabi Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Melihat situasi ini, Nabi Zulkifli mengumpulkan pasukannya untuk melawan para pemberontak. Sayangnya, sebagian besar kaumnya enggan ikut berperang karena takut mati di medan perang. Mereka memberikan syarat yang hampir mustahil, yaitu jaminan bahwa mereka akan tetap hidup dan tidak terbunuh selama pertempuran. Nabi Zulkifli pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar seluruh pasukannya diberikan keselamatan. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, doa Nabi Zulkifli dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satupun anggota pasukannya yang gugur dan pasukan Nabi Zulkifli berhasil meraih kemenangan. Keberhasilan memimpin kerajaan. Setelah kemenangan itu, kerajaan Nabi Zulkifli menjadi lebih tentram dan sejahtera. Nabi Zulkifli memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan, menjalani hidup dengan sederhana, serta selalu mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sabar, tidak pernah marah, dan selalu memegang teguh janjinya. Dalam tafsir Imam At-Tabari,
disebutkan bahwa Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa. Namun, sebagian ulama lainnya meyakini bahwa Nabi Zulkifli adalah orang yang sama dengan Nabi Yehezkiel, yang dimakamkan di Babilonia, di sebuah tempat bernama Al-Kifl, yang kini berada di kawasan Irak. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran menyebutkan bahwa kata Kifli adalah bentuk Arab dari Yehezkiel, yang berasal dari bahasa Ibrani. Berdasarkan pendapat ini, Zulkifli bukanlah sebuah julukan melainkan nama asli. Terlepas dari kebenaran pendapat ini, para ulama seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Qutaibah sepakat memandang Yehezkiel sebagai Nabi Allah. Ibnu Katsir bahkan mengisahkan Nabi Zulkifli dan Nabi Yehezkiel sebagai dua cerita yang berbeda. Artinya kedua nabi ini dianggap sebagai tokoh yang berbeda. Ada pula perdebatan panjang yang menyebutkan bahwa Zulkifli adalah sosok Buddha Siddhartha Gautama, seorang tokoh yang diyakini sebagai pendiri agama Buddha. Siddhartha Gautama diperkirakan hidup antara abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Beberapa pendapat menyatakan Buddha adalah Nabi Zulkifli. Ada juga yang menghubungkannya dengan Nabi Idris, dan bahkan ada yang menyebut Buddha adalah Nabi Khidir. Pendapat ini salah satunya didasarkan pada anggapan bahwa kata Kifli adalah bentuk Arab dari kata Kapil, kependekan dari Kapila Wastu, yaitu ibu kota Sakya dan tempat tinggal Siddhartha Gautama sebelum meninggalkan istana. Salah satu pendukung teori ini adalah Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great, His Life and Philosophy. Beliau menyimpulkan bahwa prinsip hidup Nabi Zulkifli memiliki banyak kesamaan dengan filosofi yang diajarkan Siddhartha Gautama. Pendapat ini diperkuat oleh Al-Qasimi, seorang ahli tafsir yang menafsirkan surah At-Tin, Saka. Pohon Tin, tempat Buddha mendapatkan wahyu dan menjadi rasul. 2. Pohon Zaitun, tempat Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul. 3. Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima mandat dari Allah. 4. Negeri Mekah yang aman, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Dalam tafsir tersebut, timbul pertanyaan mengapa agama Buddha dan Kristen disebut lebih awal dibandingkan Yahudi dan Islam. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hal ini karena agama Buddha berada lebih jauh dari kebenaran, kemudian Kristen dan Yahudi lebih mendekati, sedangkan Islam disebut terakhir karena kesempurnaannya. Namun, ada juga pendapat lain yang menghubungkan Buddha dengan Nabi Khidir. Dalam Al-Milal wa An-Nihal yang ditulis oleh Asy-Syahrastani, dijelaskan bahwa jika ajaran-ajaran Buddha benar, maka ia memiliki banyak kesamaan dengan Nabi Khidir. Adapun pendapat yang menyatakan Buddha adalah Nabi Idris didasarkan pada beberapa kesamaan, seperti aturan memakai jubah kebikuan. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dari Ibnu Abbas, dikatakan bahwa Nabi Daud adalah seorang pembuat perisai, Nabi Adam seorang petani, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang penjahit, dan Nabi Musa seorang penggembala. Sementara itu, Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha adalah seorang pangeran, putra Raja Sudodana. Pada usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha memiliki 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai biru, Upala, kolam bunga teratai merah, Paduma, dan kolam bunga teratai putih, Pundarika. Kata Atsidar, Sidra, atau Sidar yang merujuk pada makna bunga teratai menjadi hal yang patut diperhatikan, terutama bila dikaitkan dengan Nabi Idris. Kisah sang Buddha yang mencapai kesempurnaan menuju nirwana dianggap memiliki kesamaan dengan Nabi Idris yang mencapai surga Allah tanpa melalui kematian. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan meninggalkan istananya dan menjalani hidup sebagai seorang pertapa. Di usia 40 tahun, beliau dikatakan diangkat sebagai nabi. Sebagaimana nabi-nabi lainnya, Buddha Gautama juga meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalam ajarannya, ia menyebutkan tentang Buddha Maitreya. Aku bukanlah satu-satunya Buddha. Selepas aku akan lahir seorang Buddha lagi yang dikenal dengan nama Maitreya. Dia akan memiliki banyak sifat-sifat mulia dan utama. Sejarawan Muslim bernama Al-Biruni yang pernah tinggal bertahun-tahun di India mencatat dalam kitabnya Al-Hind bahwa para penganut Buddha di India tidak menganggap Buddha sebagai Tuhan, melainkan hanya seorang nabi. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli yang dihubungkan dengan Siddhartha Gautama. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah SWT, sedangkan kekhilafan berasal dari saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa pada kisah-kisah seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.